adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Hafni Fauzia. Hari ini di sini kita akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini berarti setiap orang memerlukan orang lainnya. Satu orang berhubungan dengan orang lainnya dan melakukan komunikasi. Nah, komunikasi bisa berlangsung antara dua orang atau lebih. Kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita sampaikan. Apakah kalian mengetahui apa itu komunikasi? Belum, Kak. Nah, jika belum, kakak akan memaparkannya nih. Nah, komunikasi adalah cara penyampaian pendapat antar manusia. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangatlah terbatas. Dan saat ini, adik-adik perlu bersyukur nih karena teknologi komunikasi telah berkembang dan terus mengalami perkembangan, di mana kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Walaupun jarak antara orang yang membawa pesan dengan orang yang menerima pesan itu sangatlah jauh, namun pesan tersebut tetap dapat tersampaikan dengan adanya teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang loh dalam perjalanannya, sebab perkembangan teknologi di Indonesia sudah dimulai hampir 1 abad yang lalu. Perkembangan teknologi ini beriringan dengan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini merupakan hasil evolusi yang akan terus berlanjut hingga masa depan. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini berkaitan dengan satelit dan internet. Satelit pertama kali di Indonesia bernama Palapa. Saat itu, satelit ini merupakan telekomunikasi geostasioner Indonesia yang jadi pencetus pertama siaran televisi semakin bagus. Lalu yang kedua ada internet. Adik-adik pasti tahu kan tentang internet? Internet ini masuk ke Indonesia diperkirakan sama dengan industri pertelevisian, yaitu mulai tahun 1988. Akan tetapi berdasarkan WHOIS dan ARIN dan APNIC protokol internet pertama kali di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Tapi internet memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada saat itu, sebab era 90-an internet baru mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu dia sejarah singkat dari perkembangan teknologi komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara detail mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Silahkan disimak adik-adik videonya. Nah, adik-adik, komunikasi ini ada dua cara nih. Yang pertama ada komunikasi secara langsung dan yang kedua ada komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti berdiskusi, bermusyawarah, dan tanya jawab. Komunikasi secara langsung ini telah dilakukan sejak dahulu kala nih adik-adik secara tatap muka, dan pesan yang disampaikan itu secara lisan. Dan yang kedua itu ada komunikasi secara tidak langsung. Nah, komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu nih. Nah, pada zaman dahulu orang-orang sudah menggunakan alat komunikasi tidak langsung. Namun alat yang digunakan itu masih sederhana adik-adik, masih sangatlah tradisional. Nah, yang pertama itu ada asap nih adik-adik. Asap, emang asap itu merupakan sebuah alat komunikasi atau bukan ya? Nah, penasaran kan? Nah, asap ini adalah sebuah alat komunikasi atau alat bantu dalam menyampaikan pesan.
Pada zaman dahulu, nenek moyang kita menggunakan asap sebagai pertanda bahwa adanya bahaya nih adik-adik. Dan yang kedua itu ada kentungan. Nah, adik-adik pasti pernah melihat kan dan sering melihat. Nah, kentungan ini biasanya adanya di pos ronda ya adik-adik. Nah, kentungan ini digunakan untuk menandakan sama nih adanya bahaya. Nah, ketika ada penjahat, pasti orang yang meronda langsung membunyikan kentungan tersebut kan untuk menandakan adanya penjahat atau adanya bahaya. Yang ketiga itu ada gong. Nah, gong ini di zaman dahulu juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Pada masa kerajaan, gong digunakan untuk mengumpulkan rakyat. Lalu yang keempat itu ada surat. Sebelum ditemukannya kertas, surat ini ditulis di daun lontar nih adik-adik dan dikirimkan oleh burung merpati atau biasa disebut dengan merpati pos, yang saat ini jika adik-adik ingin mengirim pesan dikirimkan oleh petugas pos. Nah, jika tadi kita telah mengetahui apa saja alat komunikasi tradisional, nah saat ini selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih alat komunikasi di zaman modern. Alat komunikasi modern ini ada beberapa nih adik-adik. Yang pertama yaitu mesin cetak. Pada saat mesin cetak ditemukan, orang-orang sudah mulai menggunakan alat komunikasi modern, yaitu seperti koran atau surat kabar. Dengan koran, adik-adik akan mengetahui berita-berita terkini dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu ada radio. Radio ini menyampaikan informasi atau pesan melalui suara. Berbeda dengan koran ya, yang harus dibaca jika adik-adik ingin mengetahui pesan yang disampaikan. Seiring dengan perkembangannya zaman, melalui radio kita dapat mendengarkan hiburan seperti musik atau cerita, bukan hanya berita terkini saja nih adik-adik. Selanjutnya yaitu ada televisi. Televisi ini menyampaikan informasi melalui suara, gambar, tulisan, ataupun video. Nah, sehingga kita dapat memperoleh informasi dengan melihat, mendengar, dan membaca. Awalnya gambar pada televisi ini hanya ada warna hitam dan putih saja nih adik-adik. Tidak seperti sekarang ya, yang sudah bermacam-macam warnanya. Nah, selanjutnya ada telepon. Manusia sudah mengenal surat sebelum ditemukannya telepon, namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikannya nih adik-adik. Dengan menggunakan telepon, kita dapat menyampaikan informasi secara cepat dan pesan dapat disampaikan berupa suara. Nah, telepon ini muncul di tahun 1800-an nih adik-adik, ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau ponsel pintar. Nah, ponsel ini mengalami perkembangan agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah, cepat, dan nyaman. Sehingga muncul media komunikasi masa kini, yaitu aplikasi pengirim pesan. Dan saat ini kita dapat bertukar informasi dan data-data melalui ponsel dengan menggunakan jaringan internet. Aplikasi-aplikasi pengirim pesan harus kita unduh melalui jaringan internet, baik menggunakan komputer, ponsel, ataupun tablet. Nah, salah satu aplikasinya yaitu WhatsApp atau YouTube. Melalui aplikasi tersebut, adik-adik dapat berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, bisa dilakukan secara tertulis, pesan suara, gambar, bahkan video. Percakapan bisa bersifat pribadi dan umum atau berupa grup ya adik-adik. Jika bersifat pribadi, yang dapat mengetahui pesan hanya pengirim dan penerima saja. Namun perlu diingat ya, aplikasi pengirim pesan dapat digunakan oleh pengguna di atas 13 tahun. Nah, adik-adik sudah cukup umur belum nih untuk menggunakan aplikasi pengirim pesan ini? Jika belum, adik-adik dapat meminta bantuan kepada kakak ataupun orang tua dari adik-adik. Nah, perlu diingat juga ya adik-adik, teknologi komunikasi ini harus
harus digunakan dengan baik dan sebijak-bijaknya. Jangan disalahgunakan ya adik-adik. Nah, ada juga nih manfaat teknologi komunikasi. Ada 4, yaitu komunikasi tanpa batas, komunikasi jadi mudah dan lebih cepat, mempersingkat waktu dan biaya. Yang keempat, mempermudah penyampaian pesan. Bagaimana nih? Adik-adik sudah mengetahui kan apa saja alat komunikasi modern, tradisional, bahkan manfaat dari komunikasi. Nah, adik-adik sudah mengerti kan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, mulai dari modern sampai tradisional, dan juga manfaat dari teknologi komunikasi. Semoga video ini dapat membantu ya adik-adik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!